Halo sahabat Mijo semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua baik aja ya, dan sehat semua ya. Oh iya sahabat Mijo, kali ini kita akan membahas tentang sungai terpanjang yang ada di Indonesia nih. Tepatnya 10 sungai terpanjang yang ada di Indonesia, Mijo. Oh iya sahabat Mijo, sebelum kita membahas 10 sungai terpanjang di Indonesia, tahukah kamu, sahabat Mijo, sejarah atau asal mula terbentuknya sungai? Dan kenapa diberi sebutan sungai nih, sahabat Mijo? Pasti banyak yang belum tahu kan, sahabat Mijo? Oke, Mijo kasih tahu nih, sahabat Mijo. Sungai terbentuk dari air yang berada di permukaan daratan, baik dari air hujan, mata air maupun cairan besar, akan mengalir melalui sebuah saluran yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang akibatnya saluran ini semakin lama akan semakin lebar dan semakin panjang hingga terbentuklah sungai. Nah, sudah tahu kan sahabat Mijo asal mula terbentuknya sungai? Inilah 10 sungai terpanjang yang ada di Indonesia. 10. Sungai Seruyan. Panjang sungai adalah 350 km. Mata air bagian utara Provinsi Kalimantan Tengah, dan hilirnya adalah Laut Jawa. Lokasi di Pulau Kalimantan, tepatnya di Pulau Kalimantan Tengah. Sungai Seruyan sebelumnya bernama Serojan nih, sahabat Mijo, yang merupakan sebuah sungai yang melintasi dan mengalir di wilayah Kabupaten Seruyan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Sungai yang mengalir dari utara ke selatan dan bermuara ke Laut Jawa ini memiliki panjang 350 km dan yang dapat dilayari 300 km, melewati beberapa kota nih, sahabat Mijo. Kedalaman rata-rata adalah 6 meter dan yang lebar rata-rata adalah 300 meter persegi di sahabat Mijo. Sungai ini mengalir di wilayah tengah ke selatan Pulau Kalimantan yang beriklim hutan tropis. Suhu rata-rata setahun sekitar 23 derajat Celcius nih, sahabat Mijo. Bulan terpanas di sungai ini adalah Maret, sahabat Mijo, dengan suhu rata-rata 24 derajat Celcius dan terdingin di Agustus sekitar 22 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata tahunan adalah 2.971 mm. Bulan dengan curah hujan tertinggi adalah April dengan rata-rata 390 mm dan yang terendah di September rata-rata 96 mm. 9. Sungai Indragiri. Kabupaten Indragiri Hulu atau sering disingkat Inhu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten ini adalah kabupaten terbersih di Riau. Kebersihannya terletak di ibu kotanya, yakni Rengat. Rengat dikenal dengan keramahannya. Kekayaan orang asli Inhu terlihat dengan kepemilikan kebunnya masyarakatnya yang berhektar-hektar. Apalagi yang tinggal di Rengat, di mana tingkat kemiskinannya sangat kecil, sekitar 2% nih, sahabat Mijo. Kabupaten Indrahulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang masih memiliki komunitas suku terasing, suku Talang-Mama. Suku ini hanyalah salah satu di antara 6 suku terasing yang telah ratusan tahun menghuni hutan-hutan di Provinsi Riau. Sungai Indragiri mempunyai panjang sungai sekitar 500 km. Mata air berasal dari 2 sungai, yaitu Sungai Ombilin dan Sungai Sinarmar. Daerah hilirnya adalah Selat Malaka. 8. Sungai Digul. Sungai Digul atau dalam bahasa Belanda Digul adalah sungai di bagian selatan Provinsi Papua. Sejarahnya adalah rawa-rawa di bagian hulu dikenal dengan nama Bovendigul atau Digul Atas dalam bahasa Belanda dan menjadi tempat hukuman koloni di Tanah Merah nih, sahabat Mijo.
Pada awal abad ke-20, ketika Indonesia merupakan koloni Belanda, sebagai akibat pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang gagal pada tahun 1926, pemerintah Hindia Belanda mengasingkan 823 revolusioner utama di sini nih, sahabat Mijo. Hidrologi Sungai Digul adalah bermata air di lereng selatan pegunungan Mauke. Sungai Digul mengalir mula-mula ke selatan dan kemudian ke barat sampai bermuara ke laut Arafurani, sahabat Mijo. Sebagian besar aliran melintasi wilayah rendah rawa-rawa yang luas dan membentuk suatu delta dekat Pulau Dola atau Frederick Hendrik, sekarang Pulau Yosudasoni, sahabat Mijo. Sungai ini memiliki panjang 525 km atau sekitar 326 mil dan dapat dilayari sejauh Tanah Merah. 7. Sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa, sahabat Mijo, yaitu dengan 2 hulu sungai, yaitu dari daerah Pegunungan Sewu, Wonogiri, dan Ponorogo. Selanjutnya bermuara di daerah Gresik. Bengawan dalam bahasa Jawa berarti sungai yang besar nih, sahabat Mijo. Pada masa lalu, sungai ini pernah dinamakan Wuluyu atau Wulayu dan Semanggi, dieja Semangi dalam naskah bahasa Belanda abad ke-17. Sungai Bengawan Solo sendiri mempunyai panjang sungai sekitar 548 km nih, sahabat Mijo. Mata airnya adalah Gunung Lawu, sedangkan hilir sungainya adalah Laut Jawa. Lokasi tepatnya di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Keterangannya adalah merupakan sungai terpanjang yang ada di Pulau Jawa nih, sahabat Mijo. Dan lebih uniknya lagi, sahabat Mijo, Sungai Bengawan Solo merupakan sungai satu-satunya yang paling panjang yang ada di Pulau Jawa. 6. Sungai Mamberamo. Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai terpanjang sepanjang 670 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani ini. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karena itu, Mamberamo sering dijuluki sebagai Amazonnya Papua nih, sahabat Mijo. Sungai Mamberamo merupakan sungai dengan lebar terbesar di Indonesia. Sungai sepanjang 670 km ini memiliki kawasan resapan seluas 138.877 km persegi, meliputi 9 kabupaten. Curah hujan di daerah aliran sungai Mamberamo dapat mencapai 5.600 mm per tahun nih, sahabat Mijo. Kedalaman sungai berkisar antara 8 hingga 33 meter. Menurut penelitian pada 1983, debit airnya mampu mencapai 5.500 meter kubik per detik nih, sahabat Mijo. Sumber air sungai ini berasal dari pertemuan antara beberapa anak sungai utama, yaitu Tariku, Vandalen, dan Taritatu. Air lalu mengalir ke arah utara melalui lembah antara pegunungan Van Rys dan pegunungan Fuja guna mencapai bagian delta yang berawa dataran rendah. Sungai ini akhirnya bermuara di Samudra Pasifik di titik utara Tanjung D'Urville, Danau Rombe Bay, dan Bira yang terletak di antara aliran sungai ini. 5. Sungai Musi. Sungai Musi adalah sebuah sungai yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan dengan panjang 750 km. Sungai ini merupakan yang terpanjang di Pulau Sumatera nih, sahabat Mijo, dan membelah kota Palembang menjadi 2 bagian, yaitu Jembatan Ampera yang menjadi ikon kota Palembang pun melintas di atas sungai ini nih, sahabat Mijo.
Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga sekarang, sungai ini terkenal sebagai sarana transportasi utama bagi masyarakat sekitar Sahabat Ijo. Sungai Musi membelah kota Palembang menjadi dua bagian kawasan, seberang hilir di bagian utara dan seberang hulu di bagian selatan. Sungai Musi bersama dengan sungai lainnya membentuk sebuah delta di dekat kota Sungsang. Mata airnya bersumber di daerah Kepahyang, Bengkulu. Sungai Musi disebut juga Batanghari 9, yang berarti 9 sungai besar nih sahabat hijau. Pengertian 9 sungai sahabat itu sendiri adalah Sungai Musi besar, 8 sungai besar yang bermuara di Sungai Musi. Adapun 8 sungai tersebut adalah sebagai berikut nih sahabat hijau: Sungai Komering, Sungai Lawas, Sungai Leko atau Batanghari Leko, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Lematang, Sungai Lahan atau Sungai Semangus, dan Sungai Pogaran. 4. Sungai Batanghari. Batanghari atau Sungai Hari adalah sungai terpanjang di Provinsi Jambi di Pulau Sumatera. Sungai ini mempunyai panjang sekitar 800 km. Mata airnya berasal dari Gunung Rasan, dan yang menjadi hulu dari Batanghari adalah sampai kepada danau di atas wilayah Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dan mengalir ke selatan sampai ke daerah Sungai Pagu. Sebelum berbelok ke arah timur, aliran dari sungai ini melalui beberapa daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi nih sahabat hijau. Salah satunya seperti Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung. Sistem aliran sungai ini membawa banyak deposit emas, sehingga muncul nama legendaris Suwarnawipa atau Pulau Emas nih sahabat hijau, yang diberikan dalam bahasa Sanskerta bagi Pulau Sumatera. Daerah aliran sungai Batanghari itu sendiri merupakan daerah aliran sungai terbesar kedua di Indonesia, yang mencakup luas areal tangkapan sekitar lebih kurang 4,9 juta hektar sahabat hijau. Sekitar 76% daerah aliran sungai Batanghari berada pada Provinsi Jambi, sisanya berada pada Provinsi Sumatera Barat. Sekilas sejarah tentang Sungai Batanghari merupakan aliran sungai yang mulai dari hulu sampai ke muranya banyak menciptakan atau menyimpan catatan sejarah nih sahabat hijau, terutama yang berkaitan dengan peradaban Melayu. Catatan sejarah juga mencatat bahwa pada Batanghari inilah pernah muncul suatu kerajaan Melayu yang cukup disegani, yang kekuasaannya meliputi Pulau Sumatera sampai ke Semenanjung Malaya. Dan juga dahulunya sejak abad ke-7, sehiliran Batanghari ini sudah menjadi titik perdagangan penting bagi beberapa kerajaan yang pernah muncul di Pulau Sumatera seperti Sriwijaya dan Dharmasraya. 3. Sungai Barito. Sungai Barito atau Sungai Dusun adalah nama sungai yang dahulu di Pegunungan Schwener di Provinsi Kalimantan Tengah. Memasuki kota Marabahan, sungai ini bertemu dengan muara Sungai Negara di Provinsi Kalimantan Selatan, sekitar 900 km di timur laut ibu kota Jakarta. Alirannya yang menuju ke hilir sungai disebut Sungai Banjar atau Sungai Banjarmasin di sahabat hijau. Walaupun nama ini sudah jarang digunakan, nama Barito diambil berdasarkan nama tanah Barito atau Kabupaten Barito yang dahulu beribu kota di kota Moratewe, yang secara administrasi termasuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah di sahabat hijau, tetapi sering dipakai untuk menamakan seluruh daerah aliran sungai ini hingga ke muaranya pada Laut Jawa di Provinsi Kalimantan Selatan, yang dinamakan Muara Banjar atau Kuala Banjar. Sungai Barito adalah sungai yang terbesar dan terpanjang di Kalimantan Selatan di sahabat hijau.
Hulu Sungai Barito berada di Pegunungan Suena, membujur dari wilayah Kalimantan Tengah di bagian utara Pulau Kalimantan hingga bermuara di Laut Jawa. Sepanjang kurang lebih 1000 km, lebar Sungai Barito rata-rata antara 650 hingga 800 meter dengan kedalaman rata-rata 8 meter nih sahabat. 2. Sungai Mahakam. Mahakam merupakan nama sebuah sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yang bermuara di Selat Makassar. Sungai dengan panjang sekitar 920 km ini melintasi wilayah di Kabupaten Kutai Barat di bagian hulu hingga Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda di bagian hilir. Di sungai hidup spesies mengenai ikan air tawar yang terancam punah, yaitu pesut Mahakam. Sungai Mahakam sejak dulu hingga saat ini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya sebagai sumber air, potensi perikanan maupun sebagai prasarana transportasi ini sahabat Mijo. Sungai Mahakam sendiri memiliki beberapa anak sungai, di antaranya Sungai Belayan, Sungai Kedang Pahu, Sungai Kedang Kepala, Sungai Batu Bumbun di Muara Muntai, Sungai Penyinggahan di Penyinggahan, Sungai Bakung, Sungai Berinding menghubungkan ke Danau Melintang, Sungai Teren, Sungai Tenggarong, Sungai Jembayan, Sungai Lauhau, Sungai Karangmumus, Sungai Kedang Rantau yang menghubungkan Muara Kaman sampai ke pedalaman Kutai Timur. Bagian tengah daerah pengalirannya melewati dataran rendah dengan danau-danau berhutan rawa. Di bagian tengah ini, daerah aliran Sungai Mahakam dipisahkan dengan daerah aliran Sungai Barito. Di sebelahnya oleh perbukitan yang tingginya kurang dari 500 meter nih sahabat Mijo. 1. Sungai Kapuas. Sungai Kapuas atau Sungai Kapuas Buhang atau Sungai Batang Lawai merupakan sungai yang berada di Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sekaligus menjadi sungai terpanjang yang ada di Indonesia nih sahabat Mijo, dengan panjang yang mencapai sekitar 1143 km. Nama Sungai Kapuas diambil dari nama daerah Kapuas atau sekarang Kapuas Hulu Kapuas. Namun Tanan Banjar menyebutnya Batang Lawai yang mengacu pada nama daerah Lawi atau Lawai yang sekarang menjadi Kabupaten Lawi. Sehingga nama sungai yang mengalir dari Kabupaten Malawi hingga muaranya di sekitar kota Pontianak disebut sungai atau Batang Lawai. Sungai Kapuas merupakan rumah dari lebih dari 700 jenis ikan dengan sekitar 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah. Potensi perikanan air tawar di Sungai Kapuas adalah mencapai 2 juta ton sahabat Mijo. Sangat banyak sekali sahabat Mijo ya. Hutan yang masih terlindungi dengan baik menyebabkan Sungai Kapuas terjaga kelestariannya di sahabat Mijo. Nah, sebagai sarana transportasi yang murah, Sungai Kapuas dapat menghubungkan daerah satu ke daerah lain di Pulau Kalimantan Barat. Dari pesisir Kalimantan Barat sampai ke daerah pedalaman Pulau Tidau di hulu sungai ini. Dan selain itu, Sungai Kapuas juga merupakan sumber mata pencaharian untuk menambah penghasilan keluarga dengan menjadi nelayan atau penangkap ikan secara tradisional. Nah, sahabat Mijo, itulah tadi 10 sungai terpanjang yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat ya sahabat Mijo. Nah, sampai bertemu lagi di video berikutnya ya sahabat Mijo.